Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabar kalian semuanya, anak-anakku SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang, terutama kelas 8. Ketemu lagi dengan saya, Kiki Inggisaryani, dalam pembelajaran online, yaitu mata pelajaran IPS. Pagi ini atau pada kesempatan ini, mari kita belajar tentang kawasan Asia Tenggara, di mana kompetensi dasar yang harus kalian capai pada kesempatan ini, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan letak negara di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan letak geologisnya, sesuai dengan letak astronomis maupun geografisnya. Kemudian untuk penilaian yang Bu Wiki pakai ada dua, ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan itu nanti kalian diharapkan membuat sebuah rangkuman, yaitu menjelaskan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, terutama dilihat dari letak geologisnya. Kemudian untuk pengetahuan keterampilan, nanti kamu diharapkan bisa membuat yang namanya peta negara kawasan Asia Tenggara. Lanjut ya. KKM yang harus kalian capai adalah 70. Jadi jangan sampai nilai kalian berada di bawah nilai 70. Sekarang kita lihat di slide. Kalian nanti akan menemukan yang namanya peta Asia Tenggara. Asia Tenggara itu adalah kumpulan negara yang berada di semenanjung tenggara dari benua Asia. Total negaranya ada 11 yang biasanya kita sebut kalau kerjasamanya namanya ASEAN. Paling selatan kita akan bertemu yang namanya Timor Leste. Ke utara ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, kemudian Vietnam, dan Thailand. Selanjutnya kita akan melihat yang namanya letak dari Asia Tenggara. Letak Asia Tenggara itu kalau dilihat berdasarkan letak astronomisnya berada pada 21 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak lintang digunakan untuk menentukan iklim. Maka wilayah Asia Tenggara memiliki iklim tropis. Sedangkan untuk bujurnya itu berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bujur digunakan untuk menentukan waktu. Setiap 15 derajat wilayah memiliki beda waktu 1 jam. Maka seluruh negara yang ada di kawasan Asia Tenggara memiliki perbedaan waktu 1 jam atau 3 daerah waktu. Persis seperti di Indonesia. Ada waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Barat, ada juga waktu Indonesia Timur. Kita tinggalkan tentang letak astronomis. Selanjutnya yaitu tentang letak geografis. Letak geografis dari Asia Tenggara sama persis kalau kita menjelaskan dengan letak geografisnya Indonesia. Kalau letak geografisnya Indonesia diapit oleh 2 benua, Asia Tenggara juga diapit 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Sedangkan untuk samudranya sendiri juga diapit oleh 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita lanjutkan tentang letak geologis. Letak geologis dari Asia Tenggara, dia terletak di antara 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Kalau wilayah yang dilalui oleh Sirkum Pasifik, maka dia merupakan jalur pegunungan tua, sehingga wilayah ini sedikit sekali yang namanya gunung api aktif, tetapi dia pasti akan kaya sumber daya mineral. Tetapi beda lagi kalau Sirkum Mediteran. Sirkum Mediteran itu adalah jalur pegunungan yang muda. Maka wilayah ini kalau yang dilalui Sirkum Mediteran, dia akan banyak sekali gunung api, tetapi tidak memiliki atau sedikit sekali yang namanya sumber daya tambang maupun sumber daya mineral. Kalau kita sudah belajar tentang letak, maka harus kita tahu batas wilayahnya. Utara dari Asia Tenggara berbatasan langsung dengan benua Asia itu sendiri atau wilayah Cina dan Samudra
Pasifik. Kemudian selatannya adalah Samudra Hindia dan benua Australia. Kemudian untuk sebelah timur kita berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Sri Lanka, dan negara India. Oke, Bu Iki tadi udah menjelaskan. Berdasarkan garis lintangnya, wilayah Asia Tenggara itu semuanya masuk dalam iklim tropis. Tetapi karena iklim tropis ini muncul akibat dari pergerakan angin muson, maka wilayah Asia Tenggara terkenal memiliki iklim muson laut tropis dengan sifat yang selalu basah dan hangat. Kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan terjadinya dua musim. Yang pertama musim kemarau. Pada bulan April dan Oktober, ketika angin muson Tenggara bertiup dari Australia menuju daratan Asia, tetapi karena di utara khatulistiwa terjadi pembelokan ke kanan, maka terjadilah angin muson barat daya yang sifatnya basah. Datanglah hujan di Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaka, dan Indonesia bagian barat. Nah, ketika musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober dan April, ketika angin muson timur laut yang berasal dari Samudra Pasifik banyak mendatangkan hujan di sebelah bumi bagian utara. Karena di sebelah selatan khatulistiwa terjadi pembelokan ke kiri, maka terjadilah angin muson barat laut yang mengakibatkan musim hujan di Indonesia. Nah, inilah proses pergerakan angin muson timur dan terjadinya musim kemarau. Berikutnya, silahkan diperhatikan gambar berikutnya, yaitu ini pergerakan angin muson barat sehingga menyebabkan musim penghujan. Oke, kita tinggalkan tentang iklim. Sekarang bagaimana tentang bentang alam di Asia Tenggara? Bentang alam di Asia Tenggara itu ada bentang daratan. Kawasan Asia Tenggara memiliki bentang daratan yang menyatu dengan benua Asia. Disebut India belakang. Terdiri dari Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia Barat. Kemudian bentang barat berupa kepulauan. Nah, wilayahnya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia Timur, Filipina, Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Ini untuk daratannya. Ada yang merupakan India belakang dan ada yang merupakan kepulauan. Selanjutnya, bentang darat terdiri dari kenampakan berupa pegunungan, dataran rendah. Untuk pegunungannya, Asia Tenggara terletak di deretan pegunungan Mediteran yang membentang dari Eropa Selatan dan masuk ke Asia Tenggara melalui pegunungan Arakan Yoma. Letaknya ini di Myanmar, berlanjut ke Indonesia dengan rentetan pegunungan Bukit Barisan menuju ke Indonesia Timur. Dari arah utara masuk deretan pegunungan Sirkum Pasifik melalui Pulau Kalimantan. Kemudian untuk dataran rendah pada umumnya terdapat di lembah sungai besar seperti lembah Sungai Mekong yang letaknya ada di Laos, kemudian Kamboja, kemudian ada lembah Sungai Neham, dia ada di Thailand, ada juga lembah Sungai Sahwen dan Iriwadi yang berada di Myanmar. Ini untuk dataran rendahnya. Kita lanjutkan untuk bentang airnya. Tadi kita belajar daratan, sekarang kita belajar tentang air. Bentang air tawar yang meliputi sungai, danau, waduk, serta bentang air asin meliputi lautan, terutama adalah di Laut Cina Selatan, Laut Banda, Laut Jawa, Laut Andaman, Arafuru, dan lain-lainnya. Kebanyakan laut itu berada di wilayah Indonesia. Kita lanjutkan.
Maaf ya. Oke. Sekarang tentang sumber daya alam Asia Tenggara. Yang pertama, sumber daya alam paling penting yaitu adalah letak yang strategis bagi kawasan yang ada di Asia Tenggara. Letak Asia Tenggara di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, ini adalah merupakan jalur pelayaran teramai dunia. Semua pelayaran perdagangan dunia pasti akan melalui dua samudra besar tersebut, sehingga akan memberikan devisa pendapatan bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, sumber daya yang paling besar yaitu adalah hutan. Persebaran hutan yang terdapat di seluruh Asia Tenggara kecuali Singapura ini adalah sumber daya yang nantinya akan membantu tentang kertas maupun kayu dan lain-lain yang merupakan kebutuhan hidup manusia yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga adalah laut. Potensi utamanya adalah sumber air hujan. Tetapi laut juga saat ini dijadikan sebagai sumber bahan tambang. Karena di dasar laut saat ini yang sudah tereksploitasi itu hanya sekitar 30%. Masih ada 65% yang belum tereksploitasi, yang nantinya sumber daya alam tadi atau sumber daya alam lautan tadi bisa digunakan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Selain itu, laut juga kaya akan bahan pembuatan garam dan dijadikan sebagai prasarana transportasi yang sangat murah. Makanya kalau kamu bisa bayangkan, semua barang-barang ekspor impor yang ada di dunia ini pasti akan disalurkan atau didistribusikan melalui laut. Karena menggunakan laut dia mampu mengangkat lebih banyak tetapi dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang keempat, sumber daya alam Asia Tenggara adalah tanah. Tanah Asia Tenggara terkenal sebagai tanah yang sangat subur karena dilalui oleh jalur pegunungan Mediteran, yaitu jalur pegunungan yang merupakan pegunungan muda. Maka dia selalu memberikan unsur hara yang baru untuk permukaan bumi. Nah, negara-negara yang memiliki tanah paling subur di Asia Tenggara itu ada di 4 negara: Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Yang kelima adalah bahan tambang. Negara Asia Tenggara memiliki bahan tambang yang sangat banyak, terutama seperti bauksit dan timah. Ini yang menghasilkan adalah Malaysia dan Indonesia. Minyak dan gas alam ini dihasilkan oleh Brunei Darussalam. Sekarang tentang budaya Asia Tenggara. Untuk Asia Tenggara, pola bentang budayanya itu dibedakan menjadi 2. Ada daerah pedesaan, ada juga daerah perkotaan. Bentang budaya pedesaan didominasi oleh lahan pertanian dan permukiman. Sedangkan untuk bentang budaya perkotaan didominasi oleh untuk bangunan-bangunan. Oke, selanjutnya yaitu tentang penduduk Asia Tenggara. Melalui sensus tahun 2004, penduduk Asia Tenggara saat ini berjumlah 548 juta jiwa. Negara dengan jumlah penduduk terbesarnya berada di Indonesia, yaitu 218.700.000 jiwa. Negara dengan jumlah penduduk terendahnya berada di Timor Leste, hanya 800.000. Negara dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Singapura, yaitu 7.641 jiwa per kilometer persegi. Kemudian besar penduduk Asia Tenggara itu adalah 63% tinggalnya di pedesaan, kecuali Brunei Darussalam dan Malaysia ya. Dan Singapura 100% semuanya tinggal di kota. Kenapa saya mengatakan Singapura 100% tinggal di kota? Karena wilayah Singapura itu sangat kecil sekali, sehingga semuanya tidak ada yang menggunakan pertanian, dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, terutama adalah untuk industri dan distribusi. Kemudian penduduk Asia Tenggara terdiri dari berbagai etnis. Ada suku aslinya,
Yang pertama adalah suku bangsa Melayu, mendiami wilayah Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Kemudian ada suku bangsa Negrito, mendiami Filipina, suku bangsa Thai, mendiami wilayah Thailand, dan para pendatangnya itu ada suku Cina, India, Arab, Eropa, maupun orang-orang Amerika. Untuk kegiatan ekonominya sendiri, kalian bisa membaca, sektor pertanian merupakan tulang punggung negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Brunei. Faktor yang mendukung pertanian menjadi tulang punggung ekonomi penduduk adalah tanah yang subur tadi. Kemudian, karena tanah yang subur dan didukung dengan iklim yang mendukung, besarnya presentasi penduduk yang tinggal di pedesaan mengakibatkan pertanian menjadikan sebagai sektor perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, hasil hutan, pertanian, dan perkebunan merupakan barang ekspor yang penting di Asia Tenggara. Dan hasil pertanian paling utama adalah padi. Karena hampir seluruh penduduk di Asia Tenggara kebutuhan pangannya dicukupi dengan padi. Ini untuk tugas individu, nanti Bu Iki jelaskan pada saat kita konferensi dalam aplikasi Tim sesuai dengan jadwal yang sudah kalian terima nantinya pada saat sekolah memberikan jadwal. Sampai di sini penjelasan Bu Iki tentang Asia Tenggara. Mohon maaf kalau terlalu cepat, memang karena saya tipikal ngomongnya cepat. Jadi kalian kalau memang kurang jelas dengan penjelasan saya, silakan buku paket atau yang kalian pinjam dari perpustakaan dibaca kembali. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa selalu di rumah dulu untuk sementara, cuci tangan, jaga kondisi tubuh, makan makanan yang bergizi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.